Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbana wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sebelumnya suara Ibu terdengar jelas? Jelas. Jelas, Bu. Oke. Jelas, Bu. Tidak ada gangguan di antara kita? Tidak ada penghalang. Ya Allah. Nah, oke. Langsung kita mulai saja. Sini sama Ibu akan share screen. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas terkait materi manusia purba dunia. Ya, jadi manusia purba dunia dulu. Nanti setelah manusia purba dunia itu ada manusia modern, gitu, atau yang digolongkan ke dalam Homo sapiens itu apa saja, gitu. Dan di sini terkait manusia purba dunia juga banyak sekali macam-macamnya dan banyak sekali lokasi-lokasi penemuan yang ditemukan di dunia. Misalnya di daerah Afrika. Terus di daerah Indonesia juga ada, lalu di daerah Cina juga ada, gitu, dan di daerah Eropa itu juga ada lah manusia purba dan modern, gitu ya. Oke. Oh iya. Ada di sini masih ada yang belum ngumpulin tugas ya? Tugasnya segera dikumpulkan. Silakan tugasnya untuk segera dikumpulkan. Karena nanti sama Ibu akan diperiksa satu persatu dan akan dikasih catatan gitu. Kalau misalnya ada yang salah atau misalnya ada yang kurang lah, nanti sama Ibu dikasih catatan di Word-nya langsung. Dan dikembalikan kepada kalian lagi gitu untuk direvisi dan dilanjutkan sih. Gitu. Oke. Nah, udah ada ya? Share screen dari Ibu udah ada. Share screen dari Ibu udah ada ya? Hitung doang, Bu. Iya, Bu, belum ada, Bu. Belum ada, Bu. Udah ada, Bu, ada. Udah ada belum? Ada, Bu, ada. Ada. Ini Report tuh, report. apa, San? Sebenarnya laptop Ibu tuh kalau sambil ngerekam suka nyebelin. Udah ada ya? Udah ada? Ada. Oke. Kita akan langsung mulai saja ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas terkait Ardipithecus ramidus sama Australopithecus. Nama ilmiahnya seperti itu lah ya. Ini ujungnya mah tetap aja ini manusia purba pokoknya gitu ya, manusia purba yang memang kebanyakan ditemukan di daerah Afrika gitu. Lalu ada juga yang ditemukan di daerah Indonesia. Dan kenapa yang kita bahas ini Ardipithecus ramidus sama Australopithecus? Karena dari dua macam atau dua jenis manusia purba itu merupakan
ataupun tergolong ke dalam manusia purba yang tertua lah, bisa dikatakan seperti itu, baik di daerah Afrika mungkin ataupun jadi dia itu atau Indonesia gitu. Jadi dia itu merupakan awal mula persebarannya gitu. Yang awalnya mula banget itu kemarin seperti halnya di apa sih namanya? Seperti halnya yang kita lihat pada timeline yang kemarin gitu ya. Nah, oke. Di sini untuk Ardipithecus ramidus sama Australopithecus ini tuh tergolong ke dalam manusia purba dunia gitu. Kenapa manusia purba dunia? Karena dari segi perawakannya juga dia masih berbentuk seperti simpanse ataupun seperti kera, pite ya. Pite itu kera ya, Pithecus. Nah, lalu setelah Ardipithecus sama Australopithecus itu nanti akan muncul manusia jenis Homo, dan masih ada yang tergolong ke dalam manusia purba juga, tapi nanti dari manusia jenis Homo ini juga sudah ada yang tergolong ke dalam manusia modern atau bisa digolongkan ke dalam Homo sapiens gitu ya. Oke, kita lanjut saja langsung ke materi. Udah siap? Ya, Bu. Oke. Ya. Ya, ini yang pertama ya. Yang pertama di sini akan kita bahas yaitu terkait si Ardipithecus ramidus ini gitu. Nah, untuk Ardipithecus ramidus ini itu merupakan manusia purba yang berasal dari Afrika daerah timur, tepatnya itu di Ethiopia. Bisa kalian lihat nanti Ethiopia ini tuh sebelah mana Mesir, sebelah mana Sudan. Gitu. Yang pasti Ethiopia ini tuh berada di Afrika sebelah timur ya. Jadi misalnya ini peta Afrika ya. Nah, Ibu akan gambarkan contohnya seperti apa gitu ya. Ini misalnya peta Afrika bentar. Nah ini misalnya peta Afrika nih. Ini misalnya peta Afrika untuk ini kan daerah Mesiran, terus Sudan. Nah di sebelah sini tuh ada daerah Etiopiaan. Pokoknya sebelah sinian. Itu ini daerah Ethiopia. Gitu ya. Nah, nanti untuk lebih jelasnya bisa kalian lihat di Google daerah sebelah mana sih Ethiopia ini gitu. Nah, lalu untuk si Ardipithecus ramidus ini tuh sering disebut sebagai Ardi gitu. Kenapa disebut sebagai Ardi? Ya karena namanya tadi Ardipithecus. Ya gitu, Ardipithecus. Tapi Ibu kurang tahu juga sih kenapa penyebutan awalnya itu Ardipithecus. Tapi kalau untuk Pite itu kenapa disebut Pite? Karena dia masih tergolong ke dalam kerangka kera, bisa dikatakan seperti itu, atau kerangka simpanse gitu ya. Seperti halnya teori evolusi dari Darwin kemarin yang berawal dari simpanse gitu ya. Nah, untuk Ardipithecus ramidus ini ditemukan oleh Yohanes pada tahun 1994 Masehi gitu. Nah, lalu konon katanya berdasarkan temuan Yohanes ini ternyata si Ardipithecus ini ditemukan dalam kerangka yang cukup lengkap, yaitu dengan 35 potongan yang mereka dapatkan di daerah Ethiopia ini gitu. Nah, lalu untuk si Ardipithecus ramidus ini tuh berdasarkan temuan-temuan para ahli dan berdasarkan perkiraan para ahli disebutkan atau diperkirakan memiliki bobot badan 50 kilo dengan tinggi 120 cm. Pendek sih ya. Ya pokoknya seperti halnya kera gitu ya. Mungkin kalian juga bisa terbayang bagaimana tinggi dari 120 cm dan bobot 150 dan bobot 50 km ya, dan bobot 50 kg ini itu seperti apa gitu ya. Nah, untuk volume otaknya seperti yang sudah Ibu katakan tadi, karena dia masih tergolong ke dalam simpanse, otomatis volume otak dia juga tidak jauh dengan simpanse atau tidak jauh dari kera sendiri. Dan untuk hidupnya ini tuh diperkirakan dari 4,4 juta tahun yang lalu. Konon katanya seperti itu gitu. Ya, dan karena memiliki struktur tangan yang cukup panjang juga, konon katanya si Ardipithecus ramidus ini yang digolongkan ke dalam Ardipithecus ramidus ini tuh pandai memanjat. Ya karena apa ya? Karena simpanse juga sih, karena kera juga, otomatis dia pasti pandai memanjat sih gitu sih. Oh, menurut Ibu sih seperti itu ya. Dan ini apa ya? Ibu tidak bisa memastikan ini merupakan si asli dari si kerangka si Ardipithecus ramidus, hanya saja ini Ibu dapatkan dari internet seperti ini gitu ya. Jadi silakan kalian coba cari-cari lagi terkait gimana sih ternyata tulang belulang dari si Ardipithecus ramidus ini gitu. Silakan coba kalian cari-cari lagi. Dan untuk macam si Ardipithecus ramidus ini tuh hanya satu macam saja, yaitu si Ardipithecus ramidus ini gitu.
Oke, paham? Paham. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke pembahasan si Australopithecus gitu. Australopithecus. Gitu ya. Nah, di sini ada Australopithecus. Untuk Australopithecus ini ada 6 jenis. Itu ada 6 jenis yang digolongkan ke dalam kerangka Australopithecus. Itu berdasarkan buku yang Ibu baca. Lalu mungkin kalian muncul nih pertanyaan, Ibu kok kenapa namanya Australopithecus gitu? Padahal dipertemukannya itu di Afrika. Apa ya? Ibu juga sih terkait itu mungkin apa ya? Kurang tahu gitu kenapa namanya Australopithecus. Tapi ini ya dinamain sama si ilmuwannya seperti ini gitu, sama ahli terhadap kerangkanya itu seperti itu gitu, sama yang menemukan kerangkanya seperti itu gitu. Nah, lalu untuk Australopithecus ini tuh kebanyakan ditemukan itu di daerah Afrika, hanya saja di sini juga ada yang ditemukan di daerah Indonesia, yaitu Meganthropus paleojavanicus, itu yang merupakan manusia tertua atau manusia purba tertua yang ada di Indonesia. Oke, sekarang kita langsung lanjut saja kepada macam-macam dari si Australopithecus ini. Nah, di sini pertama ada Australopithecus africanus gitu. Ya, kalau Australopithecus africanus ini tuh ditemukan di daerah Afrika juga ya, di daerah Afrika, tepatnya di daerah Afrika Selatan oleh Raymond Dart gitu pada tahun 1924 gitu. Nah, untuk Australopithecus africanus ini tuh konon katanya berdasarkan pengakuan dari Raymond Dart dan timnya gitu, dikemukakan bahwa si Australopithecus africanus itu hidupnya itu sekitar 3-2 juta tahun yang lalu gitu. Hal itu berdasarkan kerangka yang diteliti oleh mereka sendiri gitu. Nah, untuk hidupnya berdasarkan pemaparan dari Raymond Dart ini tuh, dia itu mengemukakan bahwa si Australopithecus africanus itu hidupnya itu di alam terbuka gitu. Lalu untuk volume otaknya 450 sampai 600 cc ya, 600 cc, dan tinggi badan sekitar 150 cm. Jadi kalau tadi mah 120 cm, kalau ini mah 150 cm. Dan untuk si Australopithecus africanus ini konon katanya juga mampu berdiri dengan 2 kaki gitu ya, meskipun pembentukan badannya itu hampir masih sama dengan simpanse atau hampir sama dengan kera ya. Kita tahu lah ya kera itu seperti apa jalannya, tetapi kalau si Australopithecus africanus itu sudah mampu berjalan dengan 2 kaki, konon katanya seperti itu. Gitu. Nah, untuk Australopithecus africanus itu merupakan keturunan langsung dari Australopithecus afarensis itu yang sama-sama ditemukan di daerah Afrika juga, gitu ya. Paham nggak? Paham? Paham. Oke. Kita lanjutkan. Nah, selanjutnya ini Australopithecus afarensis ya, afarensis yang konon katanya juga disebutkan sebagai nenek moyang dari si Australopithecus yang sebelumnya gitu. Nah, untuk Australopithecus afarensis ini tuh ditemukan di daerah Ethiopia, masih di daerah Ethiopia, yaitu daerah Afrika Timur yang memang berbatasan dengan Sudan, lalu berbatasan juga dengan Mesir juga gitu ya. Nah, di sini untuk Australopithecus afarensis itu ditemukan oleh Donald Clark Johansson gitu, dan ditemukan pada lapisan Pleistocene. Mungkin kalian lebih paham ya lapisan Pleistocene itu lapisan yang bumi sebelah mana gitu, karena kan kalian juga belajar ilmu geografi seperti apa gitu ya. Nah, untuk Australopithecus afarensis itu diperkirakan hidup dari 3,9 juta tahun yang lalu sampai 3,3 juta tahun yang lalu. Nah, untuk fosil si Australopithecus afarensis ini sebenarnya itu tidak hanya ditemukan satu saja, tetapi banyak ditemukan, gitu, banyak ditemukan oleh beberapa ilmuwan lain atau oleh beberapa peneliti lainnya, gitu. Tapi yang terkenal dari si fosil Australopithecus afarensis ini itu merupakan
fosil yang memang ditemukan di wilayah Ethiopia atau Afrika Timur yang oleh Donald Carl Johansen gitu. Nah, untuk fosil yang ditemukan oleh si Donald Carl Johansen itu disebut dengan Lucy gitu. Kenapa Lucy? Karena fosil yang ditemukan oleh si Donald Carl Johansen ini itu merupakan fosil perempuan gitu ya, merupakan fosil perempuan gitu. Nah, akan tetapi seperti yang sudah Ibu katakan tadi, karena ini tuh yang hanya si Lucy ini tuh merupakan fosil yang terkenal dari si Australopithecus afarensis, tidak menutup kemungkinan ada fosil-fosil lainnya dengan jenis kelamin yang berbeda gitu. Nah, untuk tinggi badan dari si fosil ini berdasarkan kerangka yang mereka temukan itu sekitar 151 cm untuk tinggi laki-laki dan perempuan itu sekitar 105 cm ya, semeter ya. Gitu. Dan untuk tubuhnya katanya ramping, tangan relatif panjang dan tulang jari membengkok dan ibu jarinya pendek. Ya seperti halnya simpanse sih kalau menurut Ibu gitu. Ya, paham nggak? Paham? Paham kah? Paham? Halo, Bu. Halo. Oke. Kenapa Santi tertawa-tawa? Buset. Enggak, Bu, enggak. Oke, kalau misalnya paham, Ibu lanjutkan ke si semacam Australopithecus ini ya. Ya, ribet banget ya hidup mereka. Nah, oke. Selanjutnya itu ada Australopithecus robustus. Untuk Australopithecus robustus ini tuh merupakan fosil yang ditemukan di daerah Afrika Selatan ya, oleh Robert Bloom di Cromdale dan Stuart Trans gitu ya. Nah, untuk si Australopithecus robustus ini konon katanya dia itu hidup sekitar 2-1 juta tahun yang lalu dengan perawakan tubuhnya itu yang cukup tinggi gitu dan tergolong berat dan kekar, orang katanya seperti itu ya, berdasarkan pemaparan dari si Robert Bloom ini tuh seperti itu. Nah, lalu di sini tuh ciri-ciri dari si Australopithecus robustus ini yang tertera di dalam buku Sangiran Menjawab Dunia ya, meskipun di Sangiran itu ditemukan hanya Meganthropus paleojapanicus yang di Indonesia gitu, tapi di sini juga tercantum terkait si Australopithecus ini gitu. Karena apa? Karena ternyata si Meganthropus paleojapanicus dengan si Australopithecus ini tuh memiliki hubungan gitu, memiliki keterkaitan. Kenapa memiliki keterkaitan? Karena kan awalnya seperti yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya bahwa si fosil manusia purba ini awalnya itu tuh tersebar dari wilayah Afrika lalu sampailah lalu menyebar ke berbagai penjuru dunia gitu, bahkan sampai ke Indonesia juga seperti itu gitu. Nah, di sini untuk ciri-ciri dari si Australopithecus robustus di sini konon katanya ya, berdasarkan pemaparan dari Robert Bloom ini tuh dikatakan bahwa ketika ditemukan si fosilnya gitu ya, untuk susunan gigi dari si fosilnya itu susunan gigi taring dan sharing itu lebih teratur gitu, karena katanya seperti itu, jadi lebih teratur dari sebelumnya. Dan mungkin ya kalau misalnya seperti ini ya otomatis apa ya, ketika si fosilnya ditemukan seperti ini, sepertinya kehidupannya itu sudah lebih baik lagi daripada si Australopithecus sebelumnya gitu. Nah, lalu selanjutnya rahang dan gigi berukuran besar dan kuat. Ya, ini hampir sama dengan si Meganthropus juga. Lalu mukanya itu lebar, lebih datar dan rendah dibandingkan Australopithecus africanus. Karena katanya seperti itu ya. Gitu. Itu berdasarkan informasi yang Ibu dapatkan itu seperti itu. Oke anak-anak, nanti silakan join lagi ketika waktunya sudah habis ya. Nah, selanjutnya ada Australopithecus anamensis ya. Untuk Australopithecus anamensis juga merupakan fosil yang ditemukan di wilayah Afrika, yaitu tepatnya di wilayah Kanapoi di Danau Turkana. Nah, untuk si fosil ini tuh ditemukan itu oleh tim penelitian dari Harvard University itu. Nah, untuk lokasi penemuan dari si fosil itu di ini yang berwarna merah ya, yang berwarna merah.
Karena ketika ibu mencari-cari si fosilnya, ya cukup sulit juga sih gitu, dan ibu juga tidak yakin itu memang fosilnya dia gitu ya. Nah, ditemukannya itu kapan? Di tahun 1965. Dan untuk kehidupannya itu sekitar 4,2 juta tahun sampai 3,9 juta tahun yang lalu. Gitu. Nah, untuk ciri-cirinya, yang pertama itu memiliki gigi taring yang besar, lapisan email gigi yang tebal. Email gigi itu apa ya? Kurang tahu sih juga, silakan nanti kalian coba cari tahu ya, email gigi itu apa. Gitu. Lalu selanjutnya untuk tinggi badannya itu, untuk laki-laki 150 cm dan perempuan 105 cm. Hampir sama dengan Australopithecus yang kita bahas sebelumnya, yang disebut Lucy tadi. Gitu. Nah, selanjutnya di sini ada Australopithecus boisei. Untuk lokasi penemuannya ini, ya, boisei ini tuh di daerah hampir dekat Etiopiaan. Di daerah ini, ya, masih di daerah Ethiopia. Di daerah sini. Kan Mesir di atas ya, Mesir di atas, daerah Etiopiaan, dan Sudan juga di atasnya. Gitu. Nah, untuk Australopithecus boisei ini pernah hidup di dunia sekitar 2 sampai 1 juta tahun yang lalu. Sampai 1 juta tahun yang lalu. Dan konon katanya untuk si Australopithecus boisei ini tuh perawakannya itu hampir sama gitu dengan si Australopithecus robustus gitu ya, meskipun ibu tidak melihat sih perawakannya seperti apa, tetapi berdasarkan buku yang ibu jadikan sumber gitu ya, itu dikatakan seperti itu untuk si fosil Australopithecus boisei dengan Australopithecus robustus ini gitu. Nah, untuk penemuannya seperti yang sudah ibu bahas tadi, bahwa penemuannya itu di daerah Ethiopia. Di daerah Ethiopia ya. Di daerah Ethiopia. Tetapi di sini tidak hanya satu saja yang ditemukannya itu, tapi beberapa fosil dari si Australopithecus boisei ini tuh banyak ditemukan di daerah Afrika ya, Afrika Timur. Gitu ya. Lalu untuk ciri-cirinya, seperti yang sudah terlihat di sini juga, dan ibu sudah mencantumkan bagaimana ciri-ciri dari si Australopithecus boisei ini. Gitu. Nah, di sini pertama untuk ciri-cirinya itu memiliki geraham yang besar, berukuran 9 inci, 0,9 inci. Geraham ini ya, gigi di sebelah sini, itu berdasarkan temuan dari kerangka si Australopithecus boisei ini. Gitu. Lalu selanjutnya untuk volume otaknya sekitar 410 sampai 530 cc, itu sentimeter kubik. Kenapa seperti itu? Lalu untuk mukanya itu lebih lebar, ya. Mukanya itu lebih lebar daripada si Australopithecus robustus yang tadi gitu, dan datar. Ya, makanya nggak tahu ya, datar dan lebar itu seperti apa gitu. Nah, untuk bentuk kepalanya itu lonjong, bundar, dan sedang. Itu berdasarkan fosil yang ditemukannya. Lalu hidungnya berhidung sedang dan memiliki mulut yang menonjol, mungkin mulutnya agak ke depan gitu ya, agak ke depan. Dan untuk tinggi badannya itu untuk laki-laki sekitar 137 cm dan perempuan sekitar 124 cm. Gitu ya. Oke, paham? Paham. Nah, selanjutnya ini fosil yang masih digolongkan ke dalam Australopithecus karena hidupnya itu paling awal juga ya, bisa dikatakan cukup tua, umur hidupnya itu cukup tua, gitu. Cukup tua, tapi masih jadi masih disetarakan dengan Australopithecus gitu. Nah, yang selanjutnya itu ada Meganthropus. Kita tahu ya, dan ini juga pernah kita bahas pada sejarah Indonesia, bahwa si fosil Meganthropus ini tuh merupakan fosil yang ditemukan di daerah Sangiran di Indonesia, di daerah Sangiran gitu. Oleh siapa? Oleh si Van Koningsvoort pada tahun 1936 sampai 1941 gitu. Nah, mega ini tuh artinya apa? Besar, dan Anthropus itu manusia. Pokoknya besar gitu, perawakannya besar gitu. Dan untuk hidup dari si Meganthropus ini tuh sekitar 2 juta tahun yang laluan. Nah, di sini ada ciri-ciri dari si Meganthropus ini. Pertama ini tuh memiliki tulang rahang yang kuat, lalu
kedua itu tuh katanya tidak mempunyai dagu, lalu memiliki otot kunyah yang kuat, tulang pipi tebal, tulang kening menonjol, memiliki tonjolan di kepala belakang ini, lalu memakan jenis tumbuhan. Meskipun dia tulang rahangnya kuat, tetapi dia masih memakan jenis-jenis tumbuhan gitu. Nah, yang ditemukan di Indonesia, si Meganthropus ini tuh dinamakan sebagai Meganthropus paleojapanicus gitu. Kenapa Meganthropus paleojapanicus? Karena kan mega itu tuh seperti yang Ibu katakan tadi, mega artinya itu besar, anthropus itu artinya manusia, dan paleojapanicus ini tuh artinya itu Jawa, manusia besar dari Jawa gitu. Artinya seperti itu. Kenapa Jawa? Karena ya lokasi ditemukannya juga di daerah Sangiran. Di daerah Sangiran ya, masih daerah Jawaan gitu. Bu, izin bentar mau ngambil charger. Oke. Oke, gitu ya. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi juga, hidupnya sekitar 2 sampai 1 juta tahun yang lalu gitu. Dan selain masuk ke dalam karena umurnya digolongkan ke dalam Australopithecus, si Meganthropus paleojapanicus ini juga digolongkan ke dalam Homo habilis, yang merupakan makhluk yang menyerupai manusia dan primata. Menyerupai manusia dan primata itu artinya di India ini tuh merupakan makhluk yang memang menyusui gitu ya, primata itu menyusui. Dan untuk Homo habilis sendiri hidup sekitar berapa ya? 3.750 tahun sampai 1.500 tahun yang lalu itu. 1.500 tahun yang lalu gitu ya untuk Homo habilis sendiri. Udah, jadi untuk jenis hewan Homo habilis ataupun untuk jenis hewan primata itu sudah ada sekitar tahun 3.750 tahun yang lalu sampai 1.500 tahun yang lalu. Dan si Meganthropus ini juga termasuk ke dalam sana gitu. Meskipun dalam dalam pengelompokan jenisnya itu termasuk ke dalam Australopithecus secara kehidupan, secara umurnya gitu, yang dikatakan sebagai jenis manusia purba itu seperti itu gitu ya. Oke. Silakan. Untuk materinya sekian, silakan ada yang bertanyakan dulu. Ibu, Oke. yang sebelum Australopithecus boisei itu apa sih, Bu? Apa? Sebelum boisei. Boisei, anamensis. Oh. Kenapa? Ada yang kelewat deh kayaknya. Oh, di mananya yang ada kelewat? Santi belum nulis yang itu. Oh, boleh. Ini sebenarnya sama itu juga di video sih, di video. Hanya ini udah belum ditulis. Gitu ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan, ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan, ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Ada yang mau bertanya dulu?